di sirkuit Turmasnya slang di sirkuit Ancol. Pas sudah selesai, secangkir kopi, Inspirasi, cerita imajinasi, yang tertuang dalam jelajah makna semesta. bebaskan Kopi teman cerita. tercipta. Masuk Pak Eko. Ya, lo denger. Pak Eko apa kabar? Pak Eko masuk terus. Oke, kita loncat ke lupa ingat. Lupa ingat. Honor pertama yang diterima dari slang. Ingat apa enggak? Bir satu krak. Orang yang pertama kali ditraktir dari honor yang berupa duit. Orangnya Siapa pertama kali ditraktir? bebek gua lah. Oke. Bebek. Iya. Pertama kali manggung slang di mana? Ingat? Sebelum rekaman, setelah rekaman. Sebelum rekaman. Baru tahun kuda dong. 83. Makanya lupa ingat tau. Tahun 83 di 83 ya. di IPC kalau nggak salah, Indonesian Petroleum Club Di mana? di Gambir. Jakarta ya. Jakarta. Ada klub bikin party terus main. Udah ngaco lah mainnya. Iya. BG. Iya. Gue masih inget tuh. Keren. Tuh. Jangan lihat usianya, jangan lihat casingnya bro. Enggak, mumpung yang itu ingat, ini yang lain belum tentu. Itu doang sih. Lupa ingat. Sekarang kita coba tanya lagi. Masih ingatkah nama bebek yang pertama kali dirayu? Barangkali ingat? Bebek. Tapi jangan sebut namanya. Tapi masih ingat nggak? Nggak. Ada. Oh siapa? Ada. Tahu gue ingat. Gue imajinasinya. Gue kan dulu autis. Gue suka sama cewek. Cuman gue nggak bisa ngomongnya. Cuman deket-deket aja seneng ngeliat gentengnya seneng. Semuanya. Naik sepeda. Masih ingat ya? Padahal jauh rumahnya. SD. Lupa ingat. Om Boki masih ingat pertama kali punya sepeda umur berapa? Umur 3 kelas 4 apa? Kelas 4 SD. Belajar sepeda sampai sepeda belah 2. Jatuh melulu. Sepedanya udah akhirnya gue minjem sepeda aja. Terusannya. Pertama kali punya perasaan bersalah, masih ingat? Pertama kali punya perasaan bersalah kepada sesuatu kejadian atau apa? Barangkali yang berat itu. Susah banget ya. Yang masih kecil itu punya perasaan bersalah. Apa ya? Skip. Lupa ingat. Berarti gue nggak salah dong. Enggak. Tadi gue udah ingat tuh. Lupa kan? Udah berapa ronde sih? Ya. Udah berapa ronde? Ya kalau lu mau lupa ingat, lu ingat nggak lo sehari lu napas berapa kali? Jangan tanya gue. Semua pasti kadang nggak ingat. Seluruh dunia nggak ingat sehari bernapas. Itu tandanya belum bersyukur om. Hah? Karena dia emang nggak bisa nginget ya. Emang nggak bisa digituin juga. Entar kalau lo nginget itu nggak ada yang lain dikerjain. Sekali, 2 kali, 3 kali, gimana caranya? Lupa ingat kapan dan di mana pertama kali
Seorang Bongki merasa rockstar. Waktu gue ngebo. Oke. Gue ngebo. Ya ceritanya dah. Jadi pas ngebo kan biasanya kan merasa ganteng gitu kan. Ya. Rockstar bro. Cuman tumbang kan. Gitu. Rockstar yang tumbang. Tumbang di mangkok sop kambing. Bung gitu. Aku banget bro. Dimarahin habis itu sama temen gue. Lu malu-maluin banget. Rockstar tumbang. Itu rockstar banget. Tumbang di mangkok sop kaki kambing ya kan. Kacau. Lupa ingat pertama kali tidak merasa rockstar. Pertama kali ya. Nah, momen-momen Setelah itu enggak, kalau kan kadang-kadang gini. gue ceritanya gini. Kalau rockstar kalau dulu zamannya SD gue pernah bikin pakai cat minyak nih muka nih kayak Kiss gitu. Ya, Kan berantakan nih. Tadinya mau gambar kayak Kiss, tau Kiss kan? jadi Berantakan jadi kayak Dracula hancur gitu. Nah, terus main gitar kayak anak band gitu. SD kelas 5 apa? oke. Di foto pakai foto pocket gitu. Gitu. Terus pas lihat fotonya, ini sih bukan rockstar nih. ini apa namanya, badut keliling nih. Kabur banget bro, maksudnya malu gue ngeliatnya juga gitu. Yes. Lupa ingat pertama kali merasa lucu. Waktu ibu nyokap gue ngakak, Ya. gue ngelawak. Maksudnya gue ngikutin Kang Ibing, tau Kang Ibing nggak? Kang Ibing ini, Kabayan. Kabayan. Nah, sejak itu gue disering disebutin sama orang-orang juga. Kang Ibing agak mirip kalau Kang Ibing. Gara-gara itu nyokap gue ketawa ngakak habis. Gue bilang ini lumayan sih menghibur nyokap kan. Gue ngelawak ya kan. Heran saya ini diketawa. Itu merasa lucu gue. Yes. lupa ingat project pertama yang digarap as a producer. Om Bongki. Artis siapa? Imanes almarhum waktu itu bikin reggae. Yes. Bong bikin reggae waktu itu sama Bim sama kakak sama Imanes bikin konsep apa, bikin reggae, padahal gue nggak tahu reggae itu waktu itu. Gue taunya reggae itu kayak Polis aja, Polis. Nggak tahu Bob Marley. Iman cerita, Iman ini, Ki dengerin ini dong Bob Marley nih reggae, yang gimbal itu Iman, serem gitu. Waktu itu di Bali kan ada band reggae itu kalau nggak salah yang terkenal. Yeah. Ada gitu pas gue nggak begitu perhatiin, cuman reggae itu begitu. Cuman yang gue tahu yang kayak reggae itu Polis. Oh, cet. Ya udah gitu, terus udah gitu baru gue dengar Bob Marley. Oh gini reggae sebenarnya gitu. Jadi sambil bikin album itu sambil belajar jadi Peter Tosh. Roots reggae kalau nggak salah. Peter Tosh kan ininya The Wailers. Oh iya. Gitarisnya Bob Marley. Terus waktu itu kan emang gue main gitarnya kan kayak udah Rolling Stone kayak gitu. Jadi Richard ini. Richard. Oh. Iya si Richard Tosh. Jadi Rolling Stone sama reggae. Iya Richard itu. Katos. Tapi Polis. Oh jadi Polis. Oh. Gitu. 3 dimensi. Ngerti gue. Oke gitu aja sih. Ininya taunya reggae Polis, terus main gitarnya ininya Rolling Stone, cuman nguliknya Peter Tosh,
terus melodinya siapa Gue kenal dulu. melodi yang slow hand tuh siapa yang gitaris blues Slow hand. slow hand julukannya slow hand orang Inggris yang lagunya gini nih Eric Clapton gue ininya melodinya ini dia tuh slow handnya terus ininya konsep polis yang ini Ya. itunya terus sama Peter Tosh tuh yang buat wah-wahnya itu sama Keith Richards ya Lengkap banget. jadi ada belt-beltnya ya yang ada begitu waktu itu. Yes, lupa ingat pertama kali merasa ganteng atau tampan? Dari kecil Oh, merasa kece ya. soalnya enggak ya dari kecil kan ini anak siapa cakep banget gue cakep berarti Nyambung Gitu. masuk Pak Eko. Iya terus gue liat gak secakep-cakep yang gue kira kayaknya. Suka dukanya selama Om main musik, apa yang bisa dibagi kita? Suka dukanya. Jadi dulu emang pengen main gitar. Dulu gue kelas 5 pertama kali gue punya gitar sendiri. Tadinya kan gue di depan rumah kan banyak orang nongkrong, ada warung. Yes. Gue ngeliatin orang main gitar asik banget ya. Wah gini. Oh pengen main gitar nih gimana. Akhirnya gue ngerengek-rengek tuh sama nyokap bokap kita Yes. beliin gitar. Ntar ulang tahun gue beli gitar kelas 5. Kagak diinin juga, kagak digubris. Akhirnya gue paksa tuh pas ulang tahun gue sama nyokap naik helicak. Oh ini ceritanya ke yang di Senen tuh ada toko buku Gramedia nggak salah. Nah gue beli gitar itu. Mereknya apa Yoko apa gitu. Terus udah gitu udah tuh naik helicak, wah punya gitarnya. Terus dimarahin sama bokap gue, salah gitarnya ininya ada fret di depan sini ternyata. Biarin aja nggak apa-apa, yang penting gue punya gitar gue gitu. Terlampiaskan kepengenan gue punya gitar itu. Terus udah gitu main cerita panjang nih bro, Panjang banget. sampai Karin, besok kayaknya. gue tungguin dah. Iya. Iya. Belajar gue nanya main blues tuh gimana ya, gue tanya. Ada di dekat rumah tuh ada emang main gitar, dia suka main di LC dulu, emang main malam dia main gitar. Terus namanya Bang Buce, bang ajarin main gitar blues dong. Betul, gue cuman diajarin gini dong. Jadi Gitu aja terus. Ya, gue ikut terus turun. seminggu tuh tempat tongkrongan. Akhirnya gue udah kemarin, lu ngapain sih toeng. Jadi ajarin Bang Ucang ngajarin gue begitu. Ya deh gue tanyain, akhirnya gue tanya seminggu, kesel juga, begitu doang. Bang, main blues gitu doang sih, ini emang gimana sih? Lu udah rasain belum? Kata bilang gitu. Ternyata begini bro, nih ya, lo narik gitu tuh ada ininya. Begitu, satu tarikan itu berapa rasa lo yang bisa ini. Oh gitu bang. Akhirnya begitu kan, gue main lagi gitu, tuang lagi lo, tuang. Ini berapa nada? Wih, akhirnya gitu. Main blues tuh gitu, versi yang gue dapat dulu. Terus sampai gue kesel main gitar gue gigitin. Oh,
gue gigit nih gitar nih, bocel nih gitar gue dulu. Saking keselnya gitu loh, nggak kelar nih main gitar nih kayaknya. nggak dapet ininya gitu, nggak dapet enak nih. Itu kayak dikutuk gue rasanya gitu. Tapi kalau nggak dapet kayaknya masih harus terus, wah belum dapet gitu. Nah itu jadi kebiasaan sampai sekarang, kalau belum dapet enaknya nggak berhenti, dikutuk ya kalau gitu ya. Enggak, cuma dikunci aja. Iya. Kunci. Ada kuncinya soalnya. Makanya Iya, dikunci. jelajah makna semesta. Jadi gue kalau ngeliat Om Bongki ini jalan gitu, gue kayak ngeliat ada alam semesta yang bentuknya miniatur. Sedap. Gue berimajinasi nih. Ya kan, di sana ada rasa manfaat ke kita, kemudian juga ada rasa lucu, smart, idea, kemudian ya itulah alam semesta isinya. Di sana ada ketenangan, di sana terus ada sedikit emosi yang greget ketika dia bicara yang sesuatu yang greget, ya gue dapetin gregetnya juga, vibrasinya begitu bos. Gue boleh cerita nggak? Sebenarnya gue masih kecil tuh autis. Yes. Gue nggak bisa ngomong. Maksudnya ini ada nongkrong nih, gue nggak bisa ngobrol sama orang. Maksudnya pasti gue kagok karena gue nggak bisa nerangin sesuatu yang jelas. Karena di sekolah nih pas di SMP apa SMA, tes IQ kan ada dulu ya. Tes IQ. Logika abstrak gue hancur banget ininya dari resumenya itu. Logika verbal gue paling tinggi, jadi gue dari dulu emang udah ngablu gue. Imajinasi terus. Jadi karena autis itu, gue cerita tentang diri gue nih. Karena gue autis itu, jadi gue namanya juga autis ya, punya dunia sendiri. Yes. Sama bekerja, bukan bekerja, bergerak sama imajinasinya gitu loh. Karena kalau nggak ada imajinasinya tuh gue nggak karena gue nggak bisa ngomong sama orang ya, imajinasi gue yang ngomong gitu loh. Nah, itu aja sih yang jadi inian, jadi bentuknya gue gitu loh. Sekarang gue bisa banyak ngomong karena Banci aja kalah sama gue. Tuh. Makanya gue mau bilang tadi, kayak Banci kamera. Banci ya gue ngomongin ya semua. Karena dulu gue nggak bisa ngomong. Nah ini ada yang menarik di Om Bongki. Ada yang ngaku-ngaku, adek. Gue panggil aja orangnya. Adek ketemu gede. Adek ketemu gede. Adek ketemu gede. Kayaknya dia lebih, kayak dia sih ngakunya banyak tahu juga nih tentang Om Bongki nih. Oh, rahasia gue dibongkar nih. Kacau. Kita tungguin siapa orangnya. Ini dia orangnya. Nah dia ngakunya gitu. Saya baru sekali Om. Nggak, kenal nggak? Nggak tahu, lupa. Saya nggak tahu. Lu siapa dulu? Iqbal. Oh Iqbal. Halo guys. Udah mulai ingat nih. Hey guys, Iqbal guys. Gue tahu kecilnya. Tuh, malah dia yang lebih banyak tahu tentang dia. Ya kita mau pengen denger nih. Nama lu siapa sih? Gue Iqbal. Gue fans beratnya Bongki dari kecil. Gue dari Bongki belum jadi slang gue udah ngefans. Oh. Ngefans.
Mau nggak mau ngefans. Oke. Mau nggak mau. Mau nggak mau ngefans. Kepaksa dong. Iya. Gue ngefans dulu karena dia awal ke rumah itu pakai mobil Jimny jangkrik. Gue inget banget tuh warnanya biru, atasnya putih, atasnya ada logo PIS tuh. Oh, udah punya PIS sebelum Slang? Emang ada ya? Ada. Baju lu. Rambutnya segini. Taruh, ini gue mau teken ini. Logo PIS yang ini ya, bukan PIS-nya Slang. PIS-nya apa? Iya. PIS. Tuh. Terus datang pakai rambut segini, lurus sih rambutnya. Cantik dulu Bongki. Dulu rajin salah doi. Terus Karena robek-robek. robek jeans ya, blue jeans. Gila, anak ISTN lagi kan. Terus Di situ ya mulai deh tuh awal kenal Bongki, sering ngapelin pok gue. oh, belum berarti lu. Oh, iya, terus. Pak Kuncar. Kuncar. Oh, akhirnya lu kenal. Nah, tapi emang dari Slang belum jadi udah slengean. Gue pernah dengar cerita dia waktu di awal masuk di ISTN tuh di ospek itu. Di ospek tuh slang ISTN tuh salah satu kampus yang terkenal sangar ya bang ya ospeknya. Iya, prospeknya militer tuh ya. Suruh itu masuk kali. Nah yang gue denger nih cerita awal kocaknya dia itu, jadi seniornya nyuruh bawa ikan mas Nah, buat di empang di kampusnya. Gokilnya dia nih yang gue denger dari ceritanya, dia kagak bawa ikan mas. Oh? Lain sendiri deh. Iya, kertas dipotong kayak ikan, ditulis sama dia ikan mas. iya harus susah. Kalau udah malam cari ikan mas, bisa pagi-pagi udah bawa perahu gede. 5 kilo itu bang di sismen ya. Susah banget kan nyari bobor, cari ikan. Udah lah itu lah paling dihukum. Akhirnya terima hukuman lah ya. Gue pengen tahu dong, berarti kan lo sempat, karena kan akhirnya menjadi apa tuh namanya, lo ngikutin lah kan? Iya. Ya kan maksudnya kayak Perjalanannya dia. ya apa sih yang lo bisa ceritain biar kita gokil-gokilnya atau seru-serunya? Gue cerita gokilnya deh, gokil Bongki dari awal tuh waktu itu awal shoot hehe ya, lo syuting di TVRI itu album pertama. Yang lain pakaiannya, wah siapa sih awal artis gitu kan, syuting TVRI waktu itu buat apa lagi video klip pertama juga tuh. Yang lain, wah udah gaya-gaya rock and roll gitu. Dia cuman pakai bicycle pen segini. Ininya hati-hati. Masih ada sih kalau lo lihat gitu. Dia pakai itu doang. Terus hati-hati. Ganti kaleng. Kopi lagi dong. Nice. Ya dua hari. Cheers. Terus. Masuk aja. Terus. Kegokilan kedua waktu kawinannya. Waktu kawinannya itu pas acara udah setelah akad resepsi. Ya. Pertama yang nikah yang gokil lah. Maksud gue yang datang tuh bener-bener yang wah sampai rodit banget deh gitu waktu itu di
top gitu. Top banget. Iya, Gua aja top banget gitu. Sampai anak-anak motor, anak-anak Harley itu juga pada datang semua. Lu nggak- Dia udah kagak tahu apa-apaan. layanin orang ngomong gitu. Pas udah mulai start mau masuk ke pelaminan tuh udah jam 7 kan, cara jam 7 malam. Yang lain udah pada heboh, udah pakai dulu kan ada pagar ayu, pagar bagus gitu. Dia dong pas dia mau jalan sepatunya nggak ada, ketinggalan di rumah. Kok bisa ketinggalan gitu? Gua tahu orang apa namanya, lihat orang sibuk kayak gue bingung. Maksudnya ya udah sibuk, oke, ke gedung, wah repot banget tuh, nggak kepikiran gue sepatu gua tinggalan. Maksud gue kita juga ada kali sepatu di sana. Selengan apa? Selengan banget. Biasa. Kejadian apa yang lucu-lucu deh? Apa kelupaan apa ketika dompet atau uang manggung kah atau apa kayak dia lupa? Oh, banyak Kali aja dia. pernah manggung lupa. Ke dia tuh benar-benar nggak yang apa ya, kayak punya dunia sendiri gitu. Kayak apalagi kalau udah manggung, udah itu tuh dia udah dunianya, dia udah lepas deh gitu. Jadi apalagi dulu kan udah di manajerin segala macem, bayaran manggung dulu dia belum ada transfer kan, cash tuh. Iya jadul. Kali waktu dibayar kasih di kantong plastik kresek. Oh kresek. Kayak besek. Warna hitam lagi. Iya. Terus. Nongkrong tuh di potlot, bong ya. Nggak di amplop, di plastik kresek. Udah kan ngobrol-ngobrol lu, tawa-tawa segala macem, pulang deh. Nyampe rumah dia lupa. Wah. Karena ditagih kan di rumah bayarannya. Setoran mana bos ya kan? Terus Udah akhirnya balik lagi, balik kantong plastiknya masih ada di situ. di potlot. Di potlot di tempat yang sama. Cuman hilang goceng ya, Bang. Iya. 5 juta. Totalnya berapa isinya? Total waktu itu seingat gue 25. Jadi cuman 25 tinggal 20. Tapi dia emang selalu kayak gitu. Yang kedua tuh sempet dibayar cash juga, kantongin, udah nyampe rumah tidur kan. Besokannya ini dia nih, mbaknya dia nyuciin, takut pas lagi mau nyuci roboh Ketemu duit. Oh my god. tuh udah puluhan tuh bayaran itu. Banyak. Banyak orang gue bilang, kalau tahu gue yang ini deh, gue yang nyuci. Mendingan lu yang nyuci. Banyak banget itu. Terus gua Yang gitu ya. thank you. Apa namanya? Sebetulnya dia kan ada manajer, ada dia. Jadi kan penyambung lidahnya dia kan manajer tuh ke IO. Iya. Nah, IO ini pernah merasa direpotin nggak sih kalau beliau ini? Oh sering. Oh, Sering. Itu tuh. Sering. Jadi yang gue tahu waktu itu event waktu itu slang tour 10 kota kalau nggak salah, itu abis eventnya Bon Jovi itu tahun berapa ya? Tahun 95an gitu. Tahu lah. Bon Jovi. Nah itu slang roadshow-nya itu pertama tuh di Jakarta tuh di Ancol, di sirkuit Turmasnya slang di sirkuit Ancol. Pas sudah selesai, sistem IO-nya tuh dulu sama kayak si Bon Jovi. Kalau nggak salah tuh Bon Jovi si Java Musik Indo ya, si ini ya. Melani bapaknya. Iya. Bonus. Nah, itu sama tuh dibikin seperti itu. Jadi selesai manggung naik boat dari sirkuitnya itu sampai ke belakang hotel Horizon. Yang lain udah berjalan duluan. Nah, jadi harusnya dia balik lagi, si boatnya itu jemput Bongki. Tapi dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia balik
gara-gara dia ngeliat ada mobil VW Hitler sih kalau dia bilang itu, jadi VW kayak Safari. kayak Safari. Ingat ya, keren-keren tuh. Jadi gue mau naik ini aja, gue ke Horizon gitu. Cara soal masa pada ada udah Iya, saya bongki banget. VW-nya kebuka, kanvasnya dibuka gitu, terus dia udah dia bawa sendiri, gue di sampingnya. Udah, IO-nya panik kan, IO sampai barikade juga udah kayak John F. Kennedy dia udah itu, dia udah di Wow, rockstar sekali. Terus rese banget kan gitu loh. Orang udah IO udah siapin, nggak tahu kan susahnya jadi IO tuh susah loh gitu. kan gue nggak tahu jadi gimana, gue taunya gitu keren banget nih gue. harusnya itu yang dijawab tadi, pertama kali merasa tampan atau Iya, keren atau merasa rockstar. tampan. Itu tampan keberapa tuh? Iya yang kesekian kalinya. Kecil ya, padahal gede juga tuh momen tuh dia. Iya, wah itu tur emas itu momen ini banget tuh. Iya. Gitu bang, gue nggak inget loh bang. Makanya kan gue bilang banyak kan gue ingat. Nah ini abul banget ya berarti ya. Maksudnya iya gue nggak tahu bang sama sekali bang, momen-momen itu yang pas lagi itu emang yang gue tahu yang penting perjalanan lancar. Perjalanan lancar maksudnya gue di show Mas Gon gitu. Ya kan gue ketinggalan kan itu kan acaranya udah telat kan kalau nggak salah, gue jadi ingat lagi karena wah ntar balik nih, ntar itu telat, gue paling biasanya gue paling nervous tuh kalau misalnya gue nggak siap di panggungnya gitu, buru-buru kayak gitu. Udah lah kayaknya udah lebih seru aja gitu rasanya, biar nyampe duluan gitu gimana caranya. Ternyata ceritanya begitu. Ceritanya begini. Gitu. Fact, gitu. fakta ya. Jadi nggak ini nggak. Jadi Dia punya fakta juga. gue sih taunya yang penting nyampe panggung aja, konsentrasi di situ. Gak telat. Oke, sekarang kita kasih games untuk Iqbal. Waduh. Lupa ingat pertama kali ingat ngefans sama kakak, abang. Gue ngefans ya itu gue bilang dari sebelum dia jadi artis gitu, karena gue ngefansnya pertama nih nggak apa-apa ya bang ya, nggak apa-apa lah. Gue kayak gitu. Nggak mungkin kan? Apa ya? Bukan dari sisi artisnya sih gue ngefansnya gitu. Buat gue salah satu Bongki ini salah satu motivator gue juga sih sebenarnya, karena gue itu jadi anak band rock and roll yang lulus kuliah arsitek insinyur dia, dan tepat gitu 5 tahun ya bang ya, 5 tahun itu buat gue itu suatu prestasi banget. Prestasi kedua dulu itu bokap nyokap tuh nggak setuju sebenarnya. Oh. Bokap nyokap nggak setuju karena guna gimana? iya. Terus udah gitu yang wah anak band zaman dulu kan mau apa ya gitu, depannya mau apa? Makan apa? Nah, gitu. Dan dia nggak mau yang abis lulus kerja, dia nggak mau. Kakak gue kerja, dia tetap terusin karirnya, tapi di situ dia akhirnya bisa. Nah, gue nggak kurang ajar sama orang tua. Cium tangan ya? Iya maksudnya. Cium tangan dia. Sopan Cium dia. tangan berarti. Gondrong tapi sopan. Oh iya, sopan. Gosok. Gosok. Iya. Itu terus pas dia udah jadi artis, yang selalu gue ingin dari dia tuh dia selalu bilang gue bukan artis. Gue bukan artis, gue seniman, gue musisi. Dia nggak pernah mau dibilang gue artis gitu. Jadi artis ya penilaian orang, karena tampil di media segala macam ya otomatis jadi artis gitu. Iya.
cuman dan karirnya dia kalau gue bilang dia buka ya yang kalau menurut gue ya itu gue bilang dia profesornya musik sih itu karena produser pertama, arranger pertama yang gue tahu dia, terus dia nggarap ya itu kayak dia awal Imanes gitu kan yang dari rock and roll dia nggarap reggae. Iya, lompat Ya kan, habis itu sempat juga dulu almarhumah Nika Ardila juga kan bang ya. Terus dia juga nggak inget tuh. karyanya banyak banget. Terus banyak juga motivasi yang dikasih ke yang di tongkrongan potlot dulu gitu ya. Dari mulainya yang tadinya krunya dia, backing vokalnya yang akhirnya jadi artis segala macem banyak banget deh dan dia bisa nyiptain segala jenis genre musik dari mulai itu ya basicnya rock and roll gitu kan terus begitu dia bisa apapun sampai yang gue ini sendiri dia ada sempet dia juga nginin Iwan Fals ya Iwan Fals, Ari Lasso, J-Rock terus Titu yang gue inget Rosa kayaknya lu pernah juga ya Rosa terus Bunglon. terus belum lagi sampai dia bisa bikin yang orang melihat dia selengean banget yang karakter seperti itu dia bisa bikinin buat almarhum Uje dulu sempet juga bikinin buat almarhum Uje religi Lompat lagi. Uje sama siapa dulu bang band yang si Agus itu band religi ya kayak religi juga gitu deh gitu. Kalau nyebutin nama gue paling Yes. Nah itu kekurangan dia tuh. Itu kalau lo tanya lupa ingat lo tanya deh dia sering gitu. Kadang kalau misalnya bang ya, terus siapa bang? Agak tahu. coba deh sebut peristiwanya, gue mukanya hafal, cuman peristiwanya aja yang mana nih? Ya itu yang jadi itu karena banyak peristiwa akhirnya gue nggak bisa ini ngunci di namanya, jadi peristiwanya yang ngunci. Peristiwanya dikunci. Lupa ingat pertama kali kesal sama beliau. Kesel deh, terserah lu maknainnya apa, maksudnya cuma ngambek atau apa, atau lu apa gitu. Kesel. Curhat deh. Kesel apa ya? Gue lagi kesel gue bercandain. Kesel yang ya bukan itu pertama dan sampai sekarang sih gitu loh. Kadang keselnya tuh. Kadang yang dia tuh makanya gue bilang dia gue ngefans dia pemikirannya dia tuh kadang bisa kalau kita main catur kan kita mainnya 1-2 kali langkah. Nah dia bisa mikir tuh sampai udah skakmat langsung duluan gitu. Nah, Lu telat berarti? apa? Lu telat? Ya, nggak hanya gue, banyak. Dan yang gue kesel tuh kadang ide-idenya dia yang suka kelebaran. Yang gue bilang sampai gue bilang, dia jangan sampai semuanya lu kasih ide lo gitu. Yang terkadang bisa dicuri orang. Itu sering banget. Sering banget. Banyak banget deh gitu. Dan kadang kalau udah kecuri gitu, itu yang gue kesel tuh dia cuman ngomong gini, bukan rezeki bal. Tatap mata beliau ini bisa ya? Wah udah itu Nah sekarang tatap mata bisa. Tatap mata kayak Lupa ingat kapan pertama kali lu sayang sama abang? pertama kali gue Lu merasa sayang banget maksudnya atau dia yang sayangin lu? dia sih kagak pernah Serang. sayang sama gue sih. Parah gimana? terus lu aja deh. Soalnya gue ya akhirnya gue brengsek juga gitu loh gara-gara ya itulah gitu loh.
Ada sih. Gue pertama kali sayang sama dia ya begitu dia bener-bener sama kakak gue gitu aja gitu. Dan karena gue sendiri juga nggak pernah, gue anak satu-satunya laki juga dan gue nggak pernah punya abang. Gue nggak punya abang dan gue dekat sama kakak gue juga, jadi makanya gue sayang sama dia juga. Kemana-mana gue dari gue kecil gitu, dari gue SD kelas 1 udah Lu sih pelongo. Jangan-jangan lu begoin dong awalnya. Enggak lah, Enggak begoin, cuman tapi dia pintar akhirnya om. dia doyan ngintil deh. Doyan ngintil. ya prinsip gue harus ngikutin prinsip dia gitu. Lo kalau bisa ngikutin gue, nggak hanya ke gue doang, ke yang lain juga gitu. Ngikutin gue kalau nggak pinter gila. Iya. Akhirnya dapat gila ya deh. Tadi dapat gila sekarang lo. Tapi gue setiap gue ngobrol sama lo, gue ngerasa lu cerdas banget bro. Makanya gue bilang Nah sekarang pertanyaannya, dari lu kenal abang sampai sekarang, apa lu maknai dengan Tuhan memberikan satu peristiwa di kehidupan lu, perjalanan lu, kemudian ada sosok abang di sana, dari lu nggak punya abang kandung yang cowok kan, sampai ada kakak ipar yang kira-kira bisa mungkin jadi abang. Ya itu karena dia orangnya bukan tipikal yang ngajarin atau ngajarin kayak gitu, bukan tipikal orang yang ngajarin ya dengan kata, atau tapi mungkin dia bisa dengan pengalaman sih yang gue ingin. Dia cuma ngomong ya lo ikut gue, bandel bukan karena gue. Oke. Tapi gue nggak nginin sisi itunya. Cuman banyak juga yang apalagi setelah gue gede ya, semenjak gue juga kehilangan nyokap waktu itu, dia juga sempet tuh gue waktu itu bongkar mobil nih. Dia juga resek nih orangnya nih gitu. bongkar mobil. Ini bongkar mobil, gue ingat banget tuh mobil Renault apa Peugeot ya gitu. Bongkar tuh. Dan keselnya kalau udah bongkar males masangnya. Habis tenaga. Habis. Terus gue sempet yang ya itu dia, gue ngeliat kehidupannya dia itu segala macam bahwa ya kita laki nggak harus kita bisa harus hidup di luar. yes. tanpa tergantung sama orang. Dan yang gue lihat juga dia semenjak masuk ke slang segala macem gitu kan, dia berjuang sendiri segala macem, mandiri dan dia bisa ngebuktiin. Dan gue rasa dia ngebuktiin bukan hanya buat orang lain gitu, karena buat dirinya sendiri. Kalau nggak dia juga nggak bakal kayak gini gitu. Kalau bukan buat orang lain dia egois, karena buat diri sendiri. Gue egois sebenarnya bro. Tuh kan. Justru itu yang jadi motivasi dulu. Karena dia ya lo harus buat diri lo sendiri, jangan karena orang lain dulu, gitu ya. Kalau lo karena orang lain, lo nggak akan dapet buat lo. Lo selalu nggak kebagian. Iya gitu. Ya nggak tahu gue sebenarnya. Kalau gue nggak tahu cara ngajarin, cuman gue cuma ngasih tahu ya kalau gue tuh begini, dengan gue begini berarti gue punya pernyataan sikap ya sebenarnya. Nah sikap itu bisa merefleksiin buat orang lain. Kayak dia nih kan ngintil mulu kan. Kalau dia ngintil mulu, lo kalau ngomongin ngikutin gue, kalau gue lagi sibuk apa, lo lapar, lo cari makan, lo cari aja situ ininya, misalnya makan apa segala macam. Jadi istilahnya lu bisa ini lu sendiri buat sikap ya. Pernyataan sikapnya sendiri buat ininya gitu. Sebenarnya itu yang jadi guru atau yang didapat mungkin dari ini. Gue nggak pernah ngajarin,
ntar lo abis itu gini ya, abis ini soalnya gue udah tahu di situ udah pasti bisa nah ini Ya. nah lu tinggal atur Harus sendiri peka lah ya. semua kerjaan sama orang-orang yang kerja sama gue juga protokolnya bikin sendiri Ya. tapi di situ jadi punya apa sih namanya punya sikapnya sama punya itikat sama punya ekspektasinya yang dia taruh di ininya di lingkungan ininya gitu. Ya. Gue gak pernah bisa ngajarin, even juga buat Ke anak itu. sendiri ya. Anak sendiri gue juga nggak ngomong itu, gue cuma ngomongin pernyataan sikap gue karena sikap gue itu adalah gue untuk bisa dilihat kalau itu nggak cocok, kalau itu salah buat diri lo, yang diikutin yang itunya lo ini lo pelajarin aja karena gue yang gue tahu gue nggak perfect jadi seorang apa istilah waktu itu kan gue hidup di jalan, tiba-tiba gue hidup di rumah, pulang ke rumah, pulang ke rumahnya susah banget. Yang tadi nggak punya. Gue jadi terharu Hah? dengarnya. Enggak, gue nggak pernah pulang ke rumah gue. Di jalanan tiba-tiba gue nikah, gue harus pulang kan. Wah itu tuh gue harus pulang. Ini apa tuh? Berproses di situ akhirnya ya karena proses sama tanggung jawab sama kewajiban sama segala macem ya berkembang terus yang kayak sekarang ini gitu loh, bukan sesuatu yang jadi perfect atau itu, yang perfect itu adalah prosesnya gitu. Iya, artinya selama lo ngintil ini beliau ini seolah-olah menyediakan lahan untuk lo olah sendiri sampai lo bisa mandiri, mungkin gitu kan? Iya, dan lebih Ini dia gua kasih ide dia malah dilawan. Nggak gitu, nggak diinin. Ya udahlah sendiri aja. Nggak apa-apa kan, bebas lah. Jadinya. ya itu karena yang kayak gue bilang mungkin ini idenya bisa orang nggak ini kayak dulu pernah gue sempat mau bikin waktu itu pas di BIP gue sempat mau bikin ini, gue bilang gue bikin behind the scene lu deh, gue bilang BIP karena kalau slang kan dulu udah ada manajemennya langsung gitu kan. Nah kalau waktu BIP gue sampai ngomong sama dia, gue udah ngomong sama Rustam dulu, sama siapa ya bang ya dulu itu loh ya apa label lo ya BIP ya EMI. Hah? YMI Ya mas, sampai Emi. gue mau bikinin kayak gue pengen bikin kalau di luar tuh kan banyak banget artis-artis yang kayak Beatles segala macam tuh bener-bener ada story, the real story-nya gitu. Nah gue tuh tadi pengen bikin kayak gitu, dokumentasi. Terus banyak ide yang dia ngasih ke gue, lu coba bikin ini aja apa waktu itu garap bikin buat edukasi dulu deh buat anak-anak TK cara sopan santun, cara ngambil air wudhu gitu. Ya. Kan? Beli salam. Itu gue debat tuh sama dia. Lah kan udah diajarin gini. Ternyata nggak lama ada tuh gitu, Tuh, kan? kayak gitunya gitu. Sayang kan? Makanya banyak ide yang kayak gitu. Ide-ide yang gue pengen bikin story soal zamannya Gajah Mada nih. Anak-anak sekarang nggak tahu Gajah Mada nih. Gue ngapain sih, gue aja males gitu kan. Cuman dia bikinnya tuh Gajah Mada zaman dulu ke zaman sekarang. Ngajarin ke ngasih tahu nih tata krama lah segala macam ke anak-anak zaman sekarang. Apa nih, gue bilang kayak gitu ide gini. Ternyata ada lagi juga yang kayak gitu. Makanya gue
salah tempo kayak waktu itu lo masih ABG kan, lo masih mau gebu-gebu. Iya. Gue kasih itu nggak bisa. Iya. Tapi gue tarik ke belakang tuh tadi yang IO dia bisa dengan nggak tahu sadar apa enggak, tiba-tiba kan IO ribet tuh kayak gitu tuh posisinya. Jangan-jangan gue curiga nih kalau dia nggak mau manggung, bandnya nggak mau manggung. Jangan-jangan. Wah itu mah itu bisa langsung tanya juga tuh ke manajer langsung. Lu tuh udah yang itu gitu. Jadi apa ya, gue bilang rockstar banget gitu, sampai yang leadernya dia gitu loh. Jadi ya kalau Bongki bilang enggak gitu Iya. Bongki ya banyak lah gitu, dan ya itu juga salah satu bentuk kesalutan gue gitu. Maksudnya seorang Bongki yang kayak gitu tapi dia bisa jadi leader dan yang lain tuh nurut gitu. Cuman banyak juga yang gue dapat dari dia itu ya selain nasihat secara tidak langsung, tapi apa ya, pengalaman sih yang gue lihat sih dia gitu. Dan dia tuh orangnya yang gue salutin juga, seorang rockstar, seorang musisi yang ini segala macem, cuman dia low profile. Ya. Dan dia nggak Itu yang guys perlu kita ambil maknanya atau hikmahnya low profile. Apa? Low profile apa slow profile? Nah, Profile. slow profile. Anda lah yang jelasin. low profile, dan dia bukan Slow. tipikal artis yang banyak juga ya, yang artis-artis udah ngetop, bahkan yang baru ngetop aja sok-sokan gitu. Wah artis, jadi sama kru kek, sama tim di lapangan segala macam tuh yang sombong lah gitu. Tapi kalau dia pernah sekali manggung sound bassnya mati. Kalau artis yang lain pasti udah marahin krunya. Ya. Kalau dia enggak, joget. Terus ngapain? Ya. Lengkap sekali ya. Iya, joget dia gitu. Iya, dan nggak ini, paling simpel, dia cuman bawa satu alat doang, nggak pernah ini gitu. Itu harusnya bisa jadi pelajaran juga tuh buat kita tuh. Maksudnya kalau orang lain bisa marah atau apa, marahin krunya, tiba-tiba joget nggak asik ya kan. Media kan juga bisa ngelihat sorot, unik nih. Peristiwa unik gitu. Iya. Cuma dia doang kali di dunia. Boleh gak sih kita bilang gitu? Coba cari yang lain. Bahas mati terus joget gitu. Joget. Ya habis musik lagi jalan, musik sama gue berhentiin malah kacau. Iya, tuh. Iya. Jadi gue alihin suara bass jadi goyangan aja. Sedap. Asik banget. Dan itu pada ngikut loh justru, jadi pada ngikut jogetnya dia gitu. Iya. Jadi, Nah itu trik, itu salah satu trik yang Iya. gue coba di panggung dan itu ternyata berhasil Berhasil banget. memindahkan suara bass ke goyangan. Dan ini kesempatan kita ngulik banyak tentang sosok beliau. Jadi kalau misalnya lagi ngisi gitar lu nggak bisa ngisi, lu joget aja udah. Joget. itu seumur Makanya ada lagu jogetin aja. Iya. Baru nongol sekarang. Padahal itu udah, waduh, Joget udah aja. jogetin aja. itu big ya kalau nggak salah itu ya, waktu main di Bekasi ya kalau nggak salah ya. Di berapa kali sih Skakmat semua? sih. Berapa kali? Pernah juga. Siang Waktu itu siang live juga di- pernah di Indosiar tuh waktu itu. Oh. Di ini yang gue tahu di Senayan, bass gue mati di tengah lagu, terus begitu musik kan lagi jalan, langsung mesti berhenti sih. Ya udah apa, gue nggak boleh, istilahnya udah perform di itu kan show must go on kan, ya kan? Apa yang mesti gue kasih nih, joget mas. Pribadi yang ikhlas tuh. Itu Mau jadi yang- apa aja, ayo yang penting gue terlibat. dan Tapi nggak di enjoy. situ doang, dia emang itu dia tuh emosinya bisa Bisa banget, kontrol. bisa kontrol, dan Itu penting tuh, guys. dan dia empati ke orang pun juga ya gitu. Buat gue dia wah udah yang, makanya gue bilang gue ngefans sama Bongki bukan dari sisi itu sih gitu, dari sisi kepribadiannya dia gitu yang gue lihat. Dan sampai pernah waktu itu di tol
Pas mau masuk tol ditabrak mobil dari belakang. Oke. Gue sendiri kalau gue turun gue langsung ngomel-ngomel minta ganti. Pasti. Iya. Oh dia kagak. Orangnya dikasih duit sama dia. Oh my god. Tulusnya. Wah itu. Malah dikasih duit. Mana dikasih duit sama dia. Tuh, Biar guys. dia nggak mengulangi kesalahannya. Iya. Iya enggak. Orang malah dia bikin kesalahan malah dikasih gift. Iya. That's it. Oke. Untuk Iqbal cukup. Dia banyak cerita tentang cerita-cerita lama. Nah sekarang gue lanjut ke Om Bongki lagi ya. Sekarang kita masuk tanya cepat jawab cepat di acara Kopi Teman Cerita, temanya KO. Gue mau coba KO-in Om Bongki Marcel. KO apa sih? KO itu kursi oranye. Ini dia kursi oranye. KO. Iya. KO. KO. Coba kita KO-in deh. Siap salah. Siap jawab. Siap salah, siap benar. Siap jawab. Jawabannya belum tentu salah dan belum tentu benar. Benar. Nah, yang penting dijawab. Yang penting jawab. Apa? Oke, siap. Ngombak atau diombakin? Ngombak. Kenapa? Karena kalau diombakin berarti lo hanyut. Hanyut. Memberi atau menerima? Memberi. Kenapa? Karena kalau memberi kita bisa menerima lagi nanti. Yes. Balik lagi di bawah. Dapat dua-duanya. Kalau kita beri, nanti kalau kita menerima terus kita keberatan bro. Yes. Ya kita beri, ntar kita bisa menerima. Yes. Cewek berkacamata atau berambut panjang? Berambut panjang. Kenapa? Karena kalau kacamata bisa milih, kalau rambut emang punya dia. Cewek. Dari sono ya? Cewek apa laki? Cewek dong. Lo nggak lembut cewek tadi. Kalau laki-laki berambut panjang kan anak metal. Ya udah. Skip. Keluar atau dikeluarin? Keluar atau dikeluarin? Oh, berat nih. Berat. Keluar atau dikeluarin? Anjir. Keluar atau dikeluarin? Keluarin nih. Nah, dikeluarin deh. Kenapa? Lebih enak. Ketemu jawabannya. Alamiah atau ilmiah? Alamiah. Alamiah. Kenapa? Alamiah itu bisa disimpulkan jadi ilmiah. Balikin kata mulai. Benar dong. Benar. Sesuatu yang alamiah kita rumusin jadi ilmiah. Ilmiah itu kan mencatat ini ada memori. Ada nasi yang alamiah bisa dibikin nasi goreng, nasi kebuli, nasi apa? Ilmiahnya tukang nasi goreng. Ilmiah digoreng-goreng di Atas atau bawah? Bawah. Bawah. Kenapa? Karena kalau dari bawah ke atas itu ada perubahan. Kalau dari atas ke bawah itu jatuh. Justru. Religiusme atau humanisme? Humanisme. Kenapa? Karena religius itu setelah jadi gini. Orang ini panjang. Humanisme itu yang udah ada existmentnya. Kalau religius itu yang mengatur yang setelah ada. Religi itu petnya aturan. Ya. Kalau religius itu membuat humanisme itu terjaga. Humanisme itu bukan sesuatu yang dijaga. Humanisme itu adalah sesuatu yang ada. Oke. Yes guys. Hari kita sangat berguna menjadi guru untuk kita mengambil hikmah.
Mungkin gua nggak tahu gua benar atau salah, cuma ente yang bisa pikirin dikit. Mungkin dari makna kita menemukan makna, akhirnya kita bisa menemukan hikmah. Hikmah itu bisa diambil dari perjalanan seseorang, Om Bongki, atau yang di luar sana ada sosok-sosoknya. Artinya hikmah itu ada di mana-mana kalau kita pandai memetik, kita pandai mengambil satu contoh-contoh apalah. Pokoknya hikmah itu baik sekali. Bukan begitu? Hikmah itu adalah guru virtual. Kita closing di acara Kopi Teman Cerita. Yeah, see you guys. Thank you. Di ujung jalan ini ingin ku berlabuh, hanya berdua denganmu, mencoba temukan makna, singgahi pematang hati, mengisi coretan merdu di penghujung senandung. Secangkir kopi teman cerita yang